Ketika kita mendengar nama Gunung Kawi, banyak orang langsung teringat satu hal: tempat mencari kekayaan lewat jalan yang tidak wajar. Tapi, benarkah Gunung Kawi adalah pusat pesugihan? Atau semua itu hanya hasil cerita turun-temurun yang salah ditangkap masyarakat? 1. Sejarah dan asal mula reputasi Gunung Kawi. Gunung Kawi, yang berada di perbatasan Malang dan Blitar, bukan tempat sembarangan. Sejak dahulu kawasan ini dikenal sebagai lokasi tirakat dan lelaku spiritual bagi masyarakat Jawa. Di sini terdapat dua makam tokoh penting, yaitu Eyang Jogo atau Kiai Zakaria II dan Raden Mas Iman Sujono, bangsawan dari keraton. Keduanya dihormati sebagai sosok spiritual yang bijaksana, bukan figur yang berkaitan dengan pesugihan. Namun, ketika masyarakat datang membawa niat mencari solusi hidup, entah masalah ekonomi, usaha, atau keluarga lama-kelamaan, muncul anggapan bahwa siapapun yang datang pasti ingin mencari kekayaan. Dari sinilah mitos mulai terbentuk. 2. Kenapa orang mengira Gunung Kawi tempat pesugihan? Ada beberapa alasan yang membuat mitos ini bertahan sampai sekarang. Pertama, tradisi Jawa yang syarat simbol. Orang membawa kembang, dupa, sesajen, atau membaca doa tertentu. Bagi sebagian orang yang tak memahami budaya Jawa, simbol-simbol ini terlihat mistis dan mudah disalahartikan sebagai ritual pesugihan. Kedua, ada cerita sukses dari mulut ke mulut. Masyarakat percaya, beberapa pengusaha besar pernah datang ke sini dulu. Entah benar atau tidak, cerita seperti ini cepat sekali menyebar, apalagi jika diselipkan unsur mistik. Ketiga, media dan film sering memperkuat anggapan. Dari berita sensasional sampai sinetron, Gunung Kawi kadang digambarkan sebagai tempat perjanjian gaib, padahal kenyataannya jauh lebih damai. 3. Bagaimana suasana sebenarnya? Jika kamu datang langsung ke Gunung Kawi, suasananya lebih mirip tempat wisata budaya dan spiritual. Banyak pedagang bunga dan dupa. Ada orang-orang duduk tenang sambil berdoa. Ada keluarga yang datang sekadar ziarah. Ada pula wisatawan yang ingin menikmati udara dingin dan kabut lembut, dan tidak ada suasana mencekam seperti yang dibayangkan sebagian orang. Justru, yang terasa adalah ketenangan. Gunung Kawi adalah tempat untuk merenung, bukan untuk membuat perjanjian gelap. 4. Apa yang sebenarnya dicari pengunjung? Ketika berbicara dengan beberapa pengunjung atau sesepuh lokal, jawabannya hampir selalu sama. Yang dicari itu ketenangan, nasihat, dan doa, bukan pesugihan. Banyak orang datang ke Gunung Kawi karena ingin memulai usaha baru. Mohon kelancaran rezeki, mohon kesehatan keluarga, dan sebagian besar hanya ingin dedonga, berdoa dan menenangkan diri. Dalam tradisi Jawa, usaha selalu diiringi doa. Doa tidak otomatis menjadi pesugihan. 5. Dari mana sebenarnya cerita pesugihan muncul? Beberapa peneliti budaya mencatat bahwa mitos pesugihan di Jawa memang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Biasanya muncul sebagai cerita penggugah moral, agar orang tidak terobsesi harta, legenda lokal, dongeng dari sesepuh. Ketika tradisi Jawa dibawa ke Gunung Kawi, masyarakat luar mudah sekali salah tafsir. Ditambah cerita, ada yang pulang dari Gunung Kawi, lalu usahanya lancar. Padahal, bisa saja orang tersebut memang rajin bekerja, disiplin, dan percaya diri setelah pulang dari tempat ini. Sugesti positif sering dihubungkan dengan hal mistis. 6. Mengapa mitos ini sulit hilang? Karena Gunung Kawi punya paket lengkap: kabut, hutan rapat, aura tenang, bangunan tua, ritual doa, kisah masa lalu. Semua elemen itu memang mudah sekali memancing imajinasi masyarakat. Tetapi masyarakat lokal selalu menegaskan, Gunung Kawi itu tempat bertapa, bukan tempat pesugihan. Pada akhirnya, apapun cerita yang beredar, Gunung Kawi selalu punya satu pesan, bahwa hidup
bukan tentang mencari kekayaan instan, tetapi tentang usaha, doa, dan ketenangan batin. Gunung Kawi hanyalah tempat untuk menenangkan pikiran, bukan tempat untuk jalan pintas. Mitos boleh beredar, cerita boleh berkembang. Tapi ketika kamu datang sendiri ke Gunung Kawi, yang kamu temukan bukan pesugihan, tapi ketenangan yang sulit dijelaskan. Inilah Gunung Kawi, tempat di mana budaya, sejarah, dan spiritualitas Jawa saling menyatu. Follow Lensa Nusantara agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Terima kasih.